Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surat ini ya dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhatani atau Mu'awwidhatain yang artinya dua pelindung ya. Karena dua surat ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dua surat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam al-Yahudi. Dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akibat dari sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya. Ternyata Nabi tidak mendatangi istrinya ya. Ini disebut oleh sebagian ahli tafsir adalah sebab turunnya kedua surat ini, sehingga akhirnya Allah mengirim malaikat untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril. Kemudian dibacalah dua surat ini, Al-Mu'awwidhatain atau Al-Mu'awwidhatan, itu dua surat pelindung, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Disebut dengan Mu'awwidhatan karena dibuka dengan Qul a'udzu, yaitu katakanlah aku berlindung kepada engkau ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia atau aku berlindung dengan Rabbnya pemilik subuh ya. Maka disebut al-mu'awwidh, yaitu sebagai untuk perlindungan ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, maka ini datang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Sebagian orang mencoba mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif ya. Karena tidak mungkin Nabi tersihir, karena kalau Nabi tersihir akan terpengaruh dengan wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Nabi bisa salah menyampaikan. Jawabannya tidak. Sihir yang dialami oleh Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan wahyu, tapi dia semacam penyakit pengkhayalan bagi Nabi SAW. Seakan-akan Nabi mendatangi istrinya, ternyata tidak. Dan ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berduel dengan para penyihir Fir'aun, ya, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka tiba-tiba berubah menjadi ular. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ya, ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, kata Allah, ya, tiba-tiba menjadi ular yang ja'u bi sihrin azim, mereka datang dengan sihir yang hebat sehingga dikhayalkan kepada Musa bahwasanya ular tersebut bergerak. Akibatnya apa? Nabi Musa tersihir, fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa. Nabi Musa ketakutan. Allah berkata, "Qulna la takhaf," jangan kau takut. Berarti Nabi Musa tersihir, tapi sihir tersebut tidak ada pengaruhnya tentang wahyu Allah kepada Nabi Musa. Ya, tetap yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa Taurat tidak akan bisa terganggu. Demikian juga sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sihir yang mempengaruhi wahyu yang Allah wahyukan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sihir tersebut seperti penyakit yang dialami oleh Nabi, ya. Akhirnya Nabi sering dikhayalkan telah mendatangi menggauli istrinya, ternyata tidak, sampai akhirnya dilepaskan ya, dengan di antaranya diketemukan buhulnya di dalam sebuah sumur tua, kemudian dikeluarkan. Kemudian Nabi juga diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Oleh karenanya dua surat ini di antara dua surat yang ampuh ya. Ini surat ampuh untuk ruqyah. Ya, surat ampuh ya untuk ruqyah. Kita tahu ruqyah boleh ya. Dan ruqyah sangat diperlukan terutama di tanah air kita yang masih banyak dukun yang berkeliaran bahkan dihormati ya. Dan yang lainnya ya.